Rangka apa, Fani? Niat banget loh itu bikin. Itu kamu sendiri produsernya? Iya betul. Jadi kamu budget juga dari kamu? Iya betul. Wah, niat banget dia ya. Kita sudah bersama dengan Fania. Hai. Ini dari basket ya, tiba-tiba pencak silat. Iya. Dan latihannya cuma 2 minggu. Betul. Oke, itu dalam rangka apa nih sampai ada artikelnya? Fania Valencia buktikan Gensi bisa jadi apa aja. Semua dia cobain. Ya kan kamu ikut putri-putrian bikin film pendek dia juga ya. Betul. Acting juga. Kayaknya cerita pencak silat dulu deh gitu. Oke. Penasaran. 2 minggu bener nih kamu? Itu betul sih Kak. Jadi emang karena ngejar pertandingan, tapi kebetulan di tengah-tengah perjalanan latihan itu ada pekerjaan lain. Jadi emang harus ada syuting keluar kota. Jadi nggak sempet latihan intens, akhirnya balik lagi baru mulai latihan lagi. Oke. Gitu. Nah, mimpi apa tiba-tiba pengen ikut kompetisi gitu, pencak silat gitu. Jadi sebenarnya emang target utamanya kan emang mau jadi aktor tapi di bidang action. Jadi emang fokusnya pengen di bidang action Kak. Nah terus karena mikirnya yang paling dibanggakan dari Indonesia, termasuk salah satu warisan budaya Indonesia kan silat. Jadi emang pengen fokusnya di silat. Jadi emang pengen membawa silat ke internasional lewat acting sih. Jadi makanya terjadi silat. Jadi kamu sekarang pengennya fokus kalau dapat peran-peran itu ada actionnya. Betul, pengennya di action Kak. Udah belajar ini ilmu bela diri yang lain nggak? Iya, sebenarnya belajarnya basicnya Muay Thai boxing dan sebenarnya tertarik pun ke action juga karena sempat dapat project film action pada saat itu masih bikin daminya gitu sih Kak. Cuman itu gara-gara project itu akhirnya tertariklah ke action selanjutnya gitu. Oh, Muay Thai dan boxing, hati-hati ya. Itu kamu belajar itu untuk bela diri memang karena kamu pengen melindungi diri atau untuk olahraga pada saat itu? Sebenarnya pada saat itu emang untuk project sih Kak. Oh, project semua bermula dari project ya, oke. Awalnya emang untuk project film, cuman akhirnya emang tertarik dan pengen belajar lebih jauh lagi. Oh, oke. Gitu sih, Kak. Nah ini yang berikutnya ya, kamu sendiri membuat naskah, mensutradarai film pendek atau series pendek yang kamu tayangkan di YouTube kamu, tapi ini bikinnya serius ya. Judulnya adalah Sri Kandi Bloods. Iya, seriesnya Sri Kandi Bloods. Betul. Wow, boleh ya kita lihat cuplikannya berikut ini. Ini dalam rangka apa, Fani? Niat banget loh itu bikin. Itu kamu sendiri produsernya? Iya betul. Jadi kamu budget juga dari kamu? Iya betul. Wah, niat banget dia ya. Sebenarnya niatnya emang karena mau challenge diri sendiri kan, kira-kira mampu nggak nih kalau jadi pemeran utama dan full action di dalamnya gitu. Jadi akhirnya kebetulan shout out buat Vina Angisitorus, itu salah satu teman Miss Universe aku juga. Dia emang juga tertarik untuk bikin action. Akhirnya kita berdua lah membuat series action itu. Jadi kru kamera, editor. Ya, itu aku yang hire sih. Kebetulan emang karena kerjaan di lingkup itu kan Kak, jadinya emang kenal beberapa orang, jadi yang menurut aku emang bisa untuk mengerjakan proyek ini aku ajakin. Ini dapat apa sih, dia ikut dapat penghargaan Oh juga? iya betul, dapat New York Film Academy. Yes, New York Film Kok bisa Academy. begitu? Itu jadi kebetulan emang kita ngajuin ke beberapa festival dulu kan, kayak pengen tahu reaksinya seperti apa, dan kebetulan ada satu yang menanggapi, yaitu New York Film Academy itu dapat Best Action ya kebetulan. Iya ampun. Jadi ini dari sini ke depannya kamu mau ngapain? Tetap menjadi action superstar. Tentang film aja ya? Iya betul. Fokusnya tetap di acting tapi lingkup action sih Kak. Oke. Yang berikut, ini tahun 2023 kamu juga pernah mengikuti ajang Miss Universe Indonesia, salah satunya karena kamu ingin mengedukasi awareness tentang masalah kekerasan seksual gitu ya. Betul. Tapi justru di tahun itu, ajang itu sedang ada isu yang ramai di dalam ajang. Betul sekali. Itu gimana kamu waktu itu? Sebenarnya lumayan agak shock waktu ada beritanya, karena pada saat aku kompetisi itu nggak merasakan sama sekali sih Kak. Justru malah aku dengar dari teman-teman aku, kan aku juga make sure ya ke teman aku, apakah ini cuman isu belaka atau benar terjadi gitu. Ternyata memang ada beberapa teman aku yang mengalami. Cuman jujur kalau dari pribadi aku nggak mengalami sama sekali sih Kak. Semuanya lancar-lancar aja. Cuman itu sih aku juga agak shock sama teman-teman yang mengalami dan juga ngasih semangat juga ke mereka, karena ada beberapa juga yang memang kena beneran. Ya karena ada yang trauma sekali begitu ya. Karena kan pada saat body checking terus kemudian ada verbal komentar-komentar yang fisik lah gitu. Kamu nggak ngalamin itu sama sekali? Enggak sih Kak. Makanya sebenarnya waktu pada saat ada berita itu aku juga lumayan agak kaget sih Kak. Soalnya aku sama sekali nggak mengalami itu sih. Oh, oke. Fine aja gitu. Kamu sendiri ya. Ini kita kayaknya semua perempuan, laki-laki juga begitu ya. Ini kan ada banyak tuh pengalaman ya. Catcalling, apa yang traumatis buat kamu tuh adakah? Mungkin sebenarnya pasti pernah melewati itu, cuman kan balik lagi gimana kita cara menanggapinya kan Kak. Nah kalau dari aku pribadi sendiri, ya asalkan tidak
tidak benar-benar menyentuh aku dan lain sebagainya, aku masih kayak ya udahlah bodo amat gitu. Cuman di sisi lain ya memang kita harus tetap menjaga diri sih. Ada nggak sebuah kejadian gitu yang sampai sekarang kamu masih ingat tuh? Kebetulan puji Tuhannya Kak, aku kalau misalnya dapat pengalaman kayak gitu gampang banget lupanya sih. Jadi kamu nggak ingat ya nih kamu? Jadi nggak ingat sih Kak. Kalau aku ingat, Kenapa Kak kalau Kakak? Kan kita memangnya perempuan kan kadang ya minimal pasti di catcalling. Aku ingat tuh dulu kadang-kadang memang aku nggak tanggepin. Kadang kalau aku lagi biasa PMS, emosi gitu ya, ada yang gitu, aku lagi bawa payung. Tiba-tiba aku langsung tengok, langsung aku pukul dia dengan payung itu. Tapi kebetulan Kak, kemarin waktu lagi di Lampung nih, ada juga tuh anak kecil sama beberapa cowok gitu lah manggil. Aku balik tantangin sih. Kenapa manggil-manggil aku datang itu? Kenapa manggil-manggil gitu? Kadang-kadang ya kalau ada kalau lagi emosinya memuncak tuh suka apa gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir logika berbahaya ya. Betul. Oke, ini kamu dengan banyak hal yang kamu kerjakan ini, tadi kamu bilang kamu masih tetap ingin fokus dengan acting, terutama untuk yang laga gitu ya. Ada lagi gak sih yang ingin kamu capai di usiamu yang masih muda? Pengen kamu cobain lagi gitu? Sebenarnya setelah kemarin mencoba semua hal itu, akhirnya sudah memutuskan sih Kak. Mengerucut udah itu? Iya, sudah mengerucut ke satu hal yaitu acting dan action. Jadi makanya akan fokus di situ, tidak hanya project di Indonesia tapi juga project di luar. Udah ada yang di luar tawaran? Kebetulan ada, sekarang nominasi sih Kak kebetulan. Ya, semoga bisa terlock ada satu project Hollywood dan juga project di Thailand. Wow, jadi kamu ikut audisi atau ditawarin? Iya, atau audisi. Iya. Di Thailand juga, seru banget. Tapi semoga bisa kelock sih. Okay. Ini kan kamu sibuk dengan karir ya, dengan fokus, dengan pencapaian. Kalau kehidupan asmara gimana? Waduh. Selain berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Indo Secret.